Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas presentasi individu mengenai penelusuran penggunaan teknologi pada prosedur perawatan pasien dengan masalah gangguan sistem pernapasan, kardiovaskuler, dan hematologi. Yang pertama ada untuk teknologi dari bantuan untuk sistem pernapasan. Yang pertama ada ventilator. Ventilator adalah sebuah mesin penunjang yang membantu untuk pernapasan. Ventilator seringkali dibutuhkan oleh pasien yang tidak bisa atau tidak dapat bernapas sendiri, baik karena suatu penyakit maupun karena cedera yang parah. Tujuannya penggunaan alat ini untuk pasien yang mendapatkan asupan oksigen yang cukup. Melalui ventilator ini, pasien yang sulit bernapas secara mandiri dibantu dengan pernapasan udara yang layaknya pernapasan secara normal. Mesin ventilator akan mengatur proses menghirup dan penghembusan napas pasien. Ventilator akan memompa udara selama beberapa detik untuk menyalurkan oksigen ke paru-paru pasien, lalu berhenti memompa agar udara keluar dengan sendirinya pada paru-paru. Untuk cara pemakaian alat ventilator sendiri, sebelum memasang ventilator, biasanya dokter melakukan intubasi untuk memasukkan selang khusus melalui mulut, hidung, atau lubang yang dibuat di depan leher. Tracheostomy. Setelah intubasi selesai, ventilator kemudian akan dihubungkan selang tersebut. Penggunaan ventilator sendiri ini cukup rumit, sehingga pemasangan dan pengaturannya hanya boleh dilakukan oleh dokter yang memiliki kompetensi khusus dalam merawat pasien kritis. Alat ini sering digunakan di perawatan ICU. Kondisi-kondisi yang membuat pasien membutuhkan ventilator, yang pertama karena gangguan paru-paru berat seperti gagal napas, ARDS, asma berat, pneumonia, PPOK, gangguan sistem saraf, gangguan gagal jantung, gangguan keseimbangan asam basa, cedera berat, shock, dengan pengaruh pembiusan total. Resiko penggunaan ventilator, yang pertama, luka pada mulut dan tenggorokan akibat intubasi. Infeksi paru-paru biasanya akibat masuknya kuman melalui selang pernapasan yang terpasang pada tenggorokan. Cedera pada paru-paru, kebocoran udara ke rongga paru-paru, kehilangan kemampuan untuk batuk dan menelan, keracunan oksigen. Untuk yang selanjutnya, kita masuk ke bagian teknologi untuk kardiovaskuler. Nah, yang selanjutnya ada teknologi perangkat pendeteksi dini penyakit kardiovaskuler. Pada penelitian ini memiliki dua sensor, yaitu sensor PPG (Phototelegraphy Sematograph) yang ditempel pada jari tangan, dan sensor yang digunakan untuk mengukur tekanan darah, lengan, dan kaki. Sinyalnya dapat didapat dari kedua sensor ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan pembuluh darah. Kegiatan penelitian ini merupakan kolaborasi antara tim dokter jantung dan pembuluh darah dengan tim instrumensi pengolahan sinyal. Penelitian diawali dengan pemulihan sensor, dilanjutkan pengembangan model ini dan algoritma untuk mendapatkan parameter yang dibutuhkan. Selain itu, tim ini bekerja sama dengan mitra pelaku industri yang melakukan berbagai optimasi, baik dari sudut kualitas, biaya, percepatan produksi, kualitas, cost and delivery, sehingga dapat
secepatnya dilanjutkan ke tahap produksi oleh industri dalam negeri. Dengan mengembangkan model matematika tingkat kesehatan pembuluh darah dengan tepat yang sinyalnya dapat didapatkan dari sensor PPG, ini dapat dilanjutkan di proses lebih lanjut, mendapatkan parameter-parameter yang diperlukan pendalaman mengenai korelasi antara PPG yang diukur. Parameter-parameter menggambarkan kelenturan pembuluh darah akan menghasilkan suatu indeks arterial supremasi index yang digunakan untuk ukuran objektif penggambaran tingkat kesehatan pembuluh darah. Sama halnya sensor fototomografi, sensor tekanan ini juga dapat digunakan menggambarkan kondisi pembuluh darah. Selanjutnya kita masuk ke hematologi. Laboratorium hematologi merupakan salah satu laboratorium unggulan medis untuk mengetahui keadaan darah dan komponen lain seperti sel darah merah, eritrosit, sel darah putih, leukosit, trombosit, dan bagian cairan yang berwarna kekuningan yang disebut plasma. Laboratorium hematologi membekali kompetensi di bidang hematologi, yaitu mampu melakukan penelitian komponen darah secara lebih lengkap, mendeteksi adanya kelainan sel darah seperti anamnesa, adanya infeksi atau kelainan sel darah putih, alergi, pembekuan darah akibat kelainan trombosit, serta gangguan feel hemostatis. Pemeriksaan hematologi dilakukan antara lain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan hemoglobin, hematokrit, jumlah dan kelainan eritrosit, jumlah dan kelainan leukosit, jumlah dan kelainan trombosit, laju endap darah, erythrosit, indeks trosit, tipe hemostasis, hitung jenis leukosit, kelainan hemogratik, gambaran darah tepi, daya osmotik eritrosis yang dikenal sebagai resistensi osmotik eritrosit, dan sel lupus erythrosin LE. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.